Lega Paxeriora, San Ilege Fartiora. Keputusan terakhir ialah yang terkuat di mata hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dewan juri yang terhormat, kami dari tim Mas Zuckerberg selaku tim kontra dengan susunan saya, Jihan Markia selaku pembicara pertama, Muhammad Daniar Indar Muslim sebagai pembicara kedua, dan Bima Riko Pambudi sebagai pembicara ketiga. Kejaksaan sebagai subsistem dari Integrated Criminal Justice System, yang mana mekanisme kerjanya yaitu berkoordinasi dengan antar lembaga penegak hukum lainnya. Hal ini sudah tertuang dalam pasal 35.b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 terkait mengefektifkan proses penegakan hukum yang telah diberikan oleh undang-undang. Dewan juri yang terhormat, adapun alasan kami mengapa kami tidak menyetujui adanya pemberian perluasan wewenang kepada jaksa untuk penyelidikan dalam kasus tindak pidana khusus. Seperti yang kita ketahui, 2016, Kejaksaan berhasil menempati lembaga pemerintah dengan sistem birokrasi kerja yang buruk. Tidak hanya itu, Dewan Juri, 2011, Kejaksaan juga tercatat gagal dalam penuntutan perkara tindak pidana khusus, yaitu tindak pidana korupsi yang mana profesionalisme kerjanya perlu untuk ditingkatkan. Apabila kita mengiyakan pemberian perluasan wewenang terhadap jaksa dalam melakukan penyelidikan dalam tindak pidana khusus, hal ini sangat mengkhawatirkan akan adanya kegagalan pelaksanaan wewenang yang akan disebabkan oleh penumpukan wewenang yang akan diemban oleh jaksa. Dewan juri yang terhormat, Dr. Aziz Samsudi dalam bukunya Tindak Pidana Khusus memberikan beberapa perbedaan yang signifikan antara hukum pidana umum dengan hukum pidana khusus, di antaranya dari segi definisi, dasar hukum, wewenang penyelidikan dan penyidikan, hingga pengadilan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidikan dilakukan oleh penyidik untuk mengumpulkan barang bukti dan menemukan tersangka yang bersangkutan. Sedangkan penyelidikan dilakukan oleh penyelidik untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai peristiwa tindak pidana. Pasal 4 KUHP juga secara tegas menerangkan bahwasanya penyelidik adalah setiap pejabat polisi, yang mana hal ini sangat tidak relevan apabila jaksa memiliki kewenangan untuk penyelidikan. Dewan juri yang terhormat, dalam Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 juga menjelaskan bahwasanya hakikat seorang jaksa juga mempunyai tugas untuk mengefektifkan proses penegakan hukum. Apabila kewenangan penyelidikan diberikan juga oleh jaksa, maka akan ada tumpang tindih kewenangan terhadap kepolisian, yang justru hal ini tidak mengimplementasikan adanya efektivitas dalam proses penegakan hukum. Dewan juri yang terhormat, saya selaku pembicara kedua dari tim kontra akan menyampaikan beberapa poin pada mosi perdebatan kita kali ini. Yang pertama adalah mengenai kewenangan jaksa menurut hukum positif yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah ketidakpastian yang hukum yang timbul akibat daripada perluasan kewenangan jaksa itu sendiri. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi sumber hukum utama dalam proses penegakan hukum di Indonesia mengamanatkan pada pasal 28D ayat 1 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dewan juri yang terhormat, berbicara mengenai kewenangan jaksa, menurut pasal 1 angka 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, jaksa memiliki wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim. Kemudian lebih jauh lagi, di dalam Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004, di pasal 30 huruf D, mengatur mengenai wewenang jaksa, yaitu melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Diksi berdasarkan undang-undang ini merupakan ruang bagi jaksa untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus. Yang dimaksud dengan pidana khusus adalah, menurut Andi Hamzah dalam bukunya Hukum Pidana, tindak pidana khusus adalah suatu perbuatan hukum yang pengaturan hukumnya di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Maka dalam hal ini perlu digarisbawahi juga bahwasanya di dalam pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa perundang-undangan pidana khusus mempunyai hukum acara sendiri. Maka dapat kita ambil contoh bahwasanya di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam Komisi Pemberantasan Korupsi ini merupakan instansi yang berjalan atau bertugas untuk menyelesaikan
atau mencegah adanya tindak pidana korupsi, yang dimana tindak pidana korupsi merupakan salah satu macam daripada tindak pidana khusus. Di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, di dalam pasal 6 huruf E, KPK sebagai salah satu institusi penegakan pidana dalam tindak pidana khusus, KPK memiliki wewenang yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Maka apabila nantinya kejaksaan diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan, sudah barang tentu akan menjadi tumpang tindih. Yang dimana di dalam pasal 43 ayat 1 Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 juga memberikan ruang terhadap jaksa untuk dapat melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana khusus. Yang dimana pasal 43 berbunyi, penyelidik dapat berasal daripada kepolisian dan juga kejaksaan yang diangkat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Maka dalam hal ini harus ada koordinasi fungsional supaya penegakan hukum terhadap tindak pidana khusus ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Tidak perlu adanya penambahan kewenangan terhadap kewenangan jaksa itu sendiri, sebab sudah disebutkan di awal bahwasanya tidak ada urgensi yang penting, sebab KPK sendiri sudah sangat melaksanakan tugasnya dengan baik. Apabila nantinya perluasan wewenang untuk melakukan penyelidikan diberikan kepada kejaksaan, maka antara kepolisian, kemudian kejaksaan dan juga KPK yang berfokus pada proses penegakan tindak pidana khusus akan menjadi tumpang tindih yang mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum. Tujuan daripada kepastian hukum mutlak untuk dicapai agar melindungi kepentingan umum dengan fungsi sebagai motor utama penegak keadilan dalam masyarakat, menegakkan kepercayaan warga negara, penguasa, dan menegakkan wibawa penguasa di hadapan warga negaranya. Sebab apabila nantinya ada tumpang tindih, maka pemerintah atau penguasa lah yang mempertontonkan wajah buruknya itu sendiri. Baik Dewan Juri yang terhormat, ya, pada dasarnya perdebatan mosi ini dapat kita analogikan dengan memberikan pistol kepada seorang penembak amatir. Pistol ini adalah perluasan kewenangan berupa tindakan melakukan penyelidikan, dan siapa kemudian penembak amatir ini? Tidak lain tidak bukan adalah jaksa ataupun kejaksaan Republik Indonesia secara umum. Ya, harapannya ketika kita memberikan pistol kepada seorang penegak hukum, dia bisa menjamin keamanan dan kepastian hukum di dalam masyarakat. Tapi karena dia adalah seseorang yang amatir, tidak terlatih, tidak bisa membedakan mana buruk, mana yang baik, dan mana yang benar, mana yang salah, tidak bijaksana juga, maka mereka malah akan mendatangkan ketidakamanan, mengancam kepastian hukum kita. Ya, secara konkret, saya bisa menganalogikan bahwa ketika dia seharusnya menembak maling, menembak pencuri, tapi karena dia tidak cakap, tidak terlatih, dia malah bisa menembak polisi. Bahkan mungkin malah menembak kepalanya sendiri karena tidak bisa membedakan benar, mana yang salah begitu. Dan Dewan Juri yang terhormat, pendapat ini saya bangun dari hasil analisis terhadap survei lembaga eksternal dan lembaga internal terhadap Kejaksaan Republik Indonesia, ya, secara keseluruhan, jaksa-jaksanya juga, gitu. Yang menyangkut aspek kepegawaian, aspek birokrasi, ya, aspek kinerja dan juga aspek kredibilitas atau keterpercayaan. Ya. Yang pertama, pada tahun 2016 berdasarkan hasil audit Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan predikat kejaksaan sebagai lembaga dengan sistem birokrasi terburuk, ya, kemana ditemukan di dalamnya terdapat prosedur administrasi perkara yang berbelit-belit, yang mahal, tertutup, dan lama. Yang mana kemudian ini akan berimplikasi terhadap aspek kepastian hukum pencari keadilan, Dewan Juri yang terhormat. Ya. Kita harus ingat, justice delayed is justice denied. Keadilan yang tertunda sama saja dengan tidak ada keadilan. Ya. Kemudian saya juga ingin membicarakan bahwasanya jaksa ini tidak dapat dipercaya, kredibilitasnya sangat rendah karena berdasarkan hasil investigasi Koalisi Pemantau Peradilan, ya, ditemukan bahwa sepanjang 2006 hingga 2017 terdapat 34 jaksa yang terjerat kasus korupsi. Yang mana hal ini adalah sangat mencengangkan kita Dewan Juri yang terhormat,
mereka itu seharusnya memberikan keadilan, mengayomi masyarakat, tapi malah menyengsarakan masyarakat seluruh rakyat Indonesia disengsarakan dengan tindakan korupsi ini, tindakan korupsi 34 jaksa, ya. Kemudian saya di sini juga ingin mengutip ya pendapat hasil survei dari kelompok kajian dan diskusi opini publik Indonesia yang mengatakan bahwa sebanyak 61,8% atau mayoritas responden menyatakan tidak puas dengan kinerja Jaksa Agung Republik Indonesia, ya, Saniter Burhanuddin. Ya, kita tahu bahwa adalah cerminan dari seluruh wajah jaksa di Indonesia, ya. Ketika tidak bisa dipercaya, kenapa kita justru ingin memberikan tugas baru, memberikan wewenang baru, ya. Kemudian terkait dengan kasus korupsi ini, saya juga ingin mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak, ya, jaksa ini sangat tidak profesional. Karena ketika mengadili kasus Jaksa Pinangki, mereka tidak mau menyerahkan perkaranya kepada KPK. Ya. Kemudian ini akan menjadi bias Dewan Juri yang terhormat dan terbukti ketika vonisnya dipotong ya dari 10 tahun penjara menjadi 4 tahun penjara. Ya. Inilah yang sangat kontroversial ya terbaru-baru ini. Dan kemudian kita juga harus melihat bagaimana kapasitas KPK, kapasitas kejaksaan dalam menyelesaikan tugas kan ketika ingin memberikan tugas baru dengan menambahkan wewenang ya. Ya, karena berdasarkan hasil investigasi ICW ya, memberikan rapot merah atau nilai C kepada Kejaksaan Republik Indonesia karena mereka hanya mampu menangani 151 kasus dari seharusnya 285 kasus yang ditangani. Nah, inilah tadi hasil-hasil evaluasi dari lembaga eksternal. Nah, saya juga punya catatan dari lembaga internal ya. Pada 2017, Komisi Kejaksaan Republik Indonesia telah menerima 878 laporan terkait pelanggaran dan tindakan tercela yang dilakukan oleh jaksa. Dan jumlah ini kemudian justru meningkat pada 2018 menjadi 838 laporan. Ya, hal yang sangat kita sayangkan Dewan Juri yang terhormat. Ya. Oleh karena itu, alih-alih kita memberikan wewenang, memberikan tugas baru yang bisa membuat mereka sebagai penembak amatir membabi buta, saya justru ingin memaksimalkan fungsi yang ada sebagai solusinya, yaitu fungsi penyelidikan yang diemban oleh Polri. Di mana dalam hal ini kami mengajukan solusi berupa penguatan wewenang penyelidikan Polri dengan revisi Undang-Undang Polri dan juga percepatan reformasi birokrasi Polri yang mencakup aspek lembagaan, budaya kerja, ketatalaksanaan, dan yang terakhir SDM yang berintegritas, kompeten, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera. Dan juri yang terhormat, perlu kita tegaskan sekali lagi bahwasanya memberikan perluasan wewenang kepada jaksa dalam penyelidikan untuk tindak pidana khusus dianggap kurang relevan. Bahkan sudah jelas dengan juri yang terhormat, diatur dalam pasal 14 ayat 1 huruf G yang mana memiliki kewenangan dalam penyelidikan di semua tindak pidana adalah pihak kepolisian. Perluasan kepada jaksa untuk melakukan penyelidikan dalam tindak pidana khusus tidak menjamin adanya etos kerja jaksa untuk menjadi lebih baik. Tidak hanya itu, kegagalan jaksa dalam melaksanakan wewenangnya sendiri masih perlu banyak evaluasi dan peningkatan rasa profesionalisme kerja untuk menjadi lebih baik. Maka dari itu dengan juri yang terhormat, penguatan penyelidikan terhadap kepolisian perlu untuk dilakukan. Sebabnya, kewenangan penyelidikan yang telah kami sebutkan di atas merupakan kewenangan dari pihak kepolisian. Jaksa pun sudah diberikan ruang untuk melakukan penyelidikan dengan dasar aturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, tepatnya di pasal 43. Kemudian daripada itu, pembagian mengenai undang ini sudah sangat jelas di juri yang terhormat telah diatur dalam undang-undang. Maka dari itu, jikalau ini kita mengiyakan, maka akan adanya tumpang tindih yang mengakibatkan ketidakpastian hukum. Itu saja yang bisa kami sampaikan di juri yang terhormat. Kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.